Episode 11. Selamat siang, Ra. Suara tegas dan disiplin itu menyapa. Miske. Aku buru-buru menelan ludah menghentikan nama panggilan itu. Hampir saja aku kelepasan menyebut Miss Keriting. Miss Helena? Selamat siang, Bu. Aku bukan saja bingung karena ternyata bukan Sally yang datang, tapi lebih dari itu. Kepalaku segera dipenuhi banyak pertanyaan. Kenapa guru matematikaku ada di sini? Di depan gerbang rumahku? Kalau guru BP yang datang masih dengan mudah dicerna. Kali-kali saja aku sudah melanggar peraturan tanpa sadar. Boleh Ibu masuk, Ra? Miss Keriting tersenyum. Aku buru-buru mengangguk. Balas tersenyum sebaik mungkin. Silakan, Bu. Maaf, saya tadi kaget. Kirain siapa yang datang. Aku bergegas membuka grendel gerbang, mendorongnya. Kamu sedang menunggu tamu lain, Ra? Miss Keriting melangkah masuk. Aku menggeleng, kemudian mengangguk. Iya, Bu. Saya menunggu Sally. Kami mau belajar bareng. Oh. Miss Keriting tersenyum tipis. Wajahnya yang tegas dan disiplin terlihat mengesankan dari jarak sedekat ini. Meskipun aku bingung kenapa Miss Keriting tiba-tiba datang ke rumahku, aku yang setengah kaku segera menyilahkan Miss Keriting jalan duluan. Guru matematikaku itu berjalan dengan langkah teratur, berirama. Suara sepatunya yang mengetak tegel terdengar pelan. Masih dengan pakaian tadi pagi, kemeja lengan panjang berwarna coklat, celana kain berwarna senada, dan sepatu hitam. Bedanya, sekarang Miss Keriting membawa tas jinjing berukuran sedang, bermotif simpel, berwarna gelap. Rambut keritingnya bergerak lembut seiring gerakan tubuh tinggi rampingnya. Dan dari jarak sedekat ini, aku baru menyadari postur Miss Keriting terlihat berbeda. Dia tidak seperti wanita seusia 40-an, kebanyakan. Dia berbeda sekali. Sepertinya aku dan teman-teman sekelas tidak memperhatikan Miss Keriting dengan baik di kelas. Lebih dulu takut dengan rumus matematika di papan tulis. Aku membukakan pintu depan. Sepatunya boleh dipakai kok, Miss. Tidak apa-apa. Di rumah, Papa biasa mengenakan sepatu hingga ruang depan. Mama juga tidak melarangku. Terima kasih, Ra. Miss Keriting tetap melepaskan sepatunya. Anggun dan cepat, tanpa sedikit pun membungkuk. Orang tuamu ada di rumah? Sally sudah datang, Ra. Kalian mau dibuatkan minum apa sambil belajar? Suara Mama lebih dulu terdengar sebelum aku menjawab. Mama melangkah dari ruang tengah, bergabung, sambil menyekat tangannya yang basah dengan handuk. Mama terdiam sejenak, menatap ruang tamu, menatapku. Pindah menatap Miss Keriting. Ini guru Rama, aku segera menjelaskan. Guru matematika. Nah, ini mama saya Miss Helena. Kalau Papa sedang di kantor, kalau Papa masih di kantor, belum pulang. Saya minta maaf karena tidak memberitahu lebih dulu akan bertamu. Miss Keriting maju satu langkah, tangannya terulur, tersenyum. Masih separuh bingung, Mama ikut tersenyum, menerima uluran tangan Miss Keriting. Tidak apa, hanya saja, saya berpakaian seadanya, kotor pula. Mama melirik pakaiannya yang basah habis mengurus dapur. Beberapa bercak minyak dan kotoran terlihat. Selena.
Miss Keriting menyebut nama. Selena. Mata Mama membulat, mulai terbiasa. Aduh, Selena itu kan nama yang kami rencanakan untuk Ra sebelum dia lahir. Artinya bulan. Tapi orang tua kami tidak setuju, menyuruh menggantinya dengan Raib. Mereka bilang itu nama leluhur yang harus dipakai bayi kami. Maaf, jadi membahas hal-hal yang tidak perlu. Mama tertawa. Segera menyebut namanya. Balas memperkenalkan diri. Aku yang berdiri di antara mereka menatap lamat-lamat wajah Mama. Aku tidak tahu cerita itu. Mama dan Papa tidak pernah bercerita bahwa aku dulu hampir diberi nama Selena. Ra tidak membuat masalah di sekolah kan? Mama menoleh kepadaku, sedikit cemas. Miss Keriting menggeleng. Ra murid yang baik. Kalian akan bangga memiliki anak yang dengan bakat hebat seperti dia. Satu-satunya masalah yang dia buat hanya lupa membawa buku PR-nya. Tapi siapa pula yang tidak pernah lupa? Oh, syukurlah. Mama memeluk bahuku. Saya pikir Ra membuat masalah. Oh iya, silakan duduk. Mama menoleh lagi kepadaku. Ra, tolong bikinkan minum ya, biar Mama yang menemani Ibu Selena. Aku mengangguk. Tapi Miss Keriting menahan gerakan tanganku. Saya hanya sebentar. Waktu saya amat terbatas dan tidak leluasa. Karena itulah, dari sekolah saya bergegas menemui Ra. Suara Miss Keriting terdengar lugas. Dia mengambil sebuah buku dari tas jinjing berwarna gelapnya. Nah Ra, ini buku PR matematikamu yang kamu kumpulkan tadi pagi. Ibu sudah periksa. Meski lebih sering kesulitan, kamu selalu berusaha mengerjakan PR dengan baik. Saran ibu, apapun yang terlihat, boleh jadi tidak seperti yang kamu lihat. Apapun yang hilang, tidak selalu lenyap seperti yang kamu duga. Ada banyak sekali jawaban dari tempat-tempat yang hilang. Kamu akan memperoleh semua jawaban. Masa lalu, hari ini, juga masa depan. Aku menatap Miss Keriting dengan bingung. Bukan saja bingung dengan kalimat terakhirnya, yang begitu misterius. Tapi bingung kenapa Miss Keriting sendiri yang mengantarkan buku PR matematikaku ke rumah. Sore ini. Mendadak sekali. Kenapa tidak besok pagi saja? Di sekolah. Saya harus bergegas, Bu. Mengejar waktu dan dikejar waktu. Miss Keriting mengeluarkan tangan kepada Mama, hendak berpamitan. Sekali lagi, saya minta maaf kalau mengganggu. Saya sungguh merasa tersanjung ibu dulu hampir memberikan nama itu kepada Ra, Selena. Ibu benar, itu artinya bulan. Bagi bangsa tertentu, artinya bahkan lebih dari sekadar bulan yang indah. Tapi juga memberi petunjuk, penjaga warisan, atau benteng terakhir. Mama menelan ludah. Lebih bingung lagi menatap wajah Miss Keriting yang tersenyum cemerlang. Ragu-ragu, Mama ikut menerima uluran tangan dari Miss Keriting. Selamat sore, Bu. Miss Keriting mengangguk. Melepas jabat tangan. Dan kamu, Ra, jangan lupa baca buku PR-mu. Ujar Miss Keriting sambil mengedipkan matanya, tersenyum. Kemudian, tubuh tinggi Miss Keriting sudah melangkah ke pintu, mengenakan sepatu, tanpa membungkuk sedikit pun. Aku seketika teringat sesuatu saat ternyata gaya membalik badan dan memakai sepatunya. Itu kan persis sekali dengan cara pemain drama Korea dengan latar belakang cerita bangsawan yang sering ditonton Sally. Bedanya, tentu saja Miss Keriting tidak sedang berakting. Dia melakukannya seperti memang dia adalah golongan itu. Terlihat anggun dan cekatan. 5 detik. Miss Keriting sudah berjalan
cepat di sepanjang halaman rumput. Suara ketukan sepatunya terdengar pelan, berirama. Aku dan Mama ikut mengantar ke depan. Masih belum mengerti dan tidak sempat bertanya, menatap punggungnya. Miss Keriting menaiki mobil berwarna gelap yang terparkir rapi di depan gerbang, melambaikan tangan. Jendela kaca mobil lantas naik menutup. Mobil bergerak maju, dengan cepat hilang di kelokan jalan.